Selamat pagi. Selamat pagi juga. Katanya kamu bernegosiasi dengan Rixin berjalan lancar, kontraknya mau ditandatangani. Di seluruh perusahaan kamu yang paling tahu kabar. Kamu benar-benar berhasil efisien. Selamat pagi Kak Sinli. Masuk. Ini kontrak Rixin yang sudah direvisi sesuai permintaan Anda. Silakan dilihat. Taruh saja di sana. Baik, saya keluar dulu. Minum air. Terima kasih. Apa ini semua, kenapa kamu fotokopi ini? Tentu saja ada gunanya, makanya difotokopi. Halo. Iya, maaf merepotkan. Tolong sampaikan ke Bos Deng, kami akan segera memberikan jawaban. Baik-baik, sampai jumpa. Si penyihir sengaja menunda waktu, kamu tidak mau tanda tangan ya? Barusan saya masuk lihat pagi tadi. Kontrak yang saya taruh di sana, dia bahkan tidak menyentuhnya. Ini bukan gaya dia. Dia biasanya sangat efisien. Saya bilang dia sengaja menargetkan kamu. Waktu itu Bos Deng dan Bos Luo datangkan. Jangan terlalu dipikirkan. Hanya satu kali kerjasama yang tidak berhasil. Anggap saja pelajaran. Saya kasih tahu ya. 3 hukum besar di dunia, kerja 1 kali makan. Saya kasih tahu gratis. Baik, anggap kamu setuju. Pertama, jangan sampai musuh atasan kedua. Jangan sampai musuh atasan langsung ketiga. Jangan sampai musuh atasan langsung yang sulit. Apalagi atasan wanita, tapi bukan berarti tidak ada cara untuk mengatasinya 2 kali makan. Baik, kamu setuju lagi. Pertama, kamu harus belajar menunjukkan kelemahan. Kemudian belajar tunduk. Terakhir, tunjukkan kesetiaanmu. Kalau 3 cara ini tidak berhasil, masih ada cara keempat. Apa? Kabur adalah strategi terbaik. Kabur? Bercanda. Bagaimana mungkin saya kabur? Saya kasih tahu. Proyek ini harus saya dapatkan. Xia Chen, kamu sudah lama di perusahaan. Seiring waktu kamu akan tahu bahwa faktor apapun bisa membuat proyekmu gagal. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Kalau kontrak tidak berhasil, proyek tidak dapat. Aku tidak hanya tidak dapat komisi, perusahaan juga akan rugi. Tapi perusahaan tidak harus mengejar setiap proyek. Justru karyawan yang harus berusaha. Agar setiap proyek dan kontrak perusahaan berhasil, baru kita bisa dapat komisi. Jadi kamu lebih peduli proyek perusahaan atau komisimu? Aku peduli keduanya. Yan Xiaochen, kamu benar-benar mata duitan. Betul sekali, aku punya julukan si kecil matre. Benar juga. Bos. Bos Cheng, minum air dulu. Hei Bos Deng. Jadi setelah menilai berbagai aspek, menurutku kalau kamu sibuk, kita bisa bicara nanti. Proyek Jepang itu siapa yang menyuruhmu menolaknya? Baru saja aku bilang pertama. Proyek ini tidak cocok, ada masalah kedua. Menolak adalah tugasku. Nonyan. Bos Deng. Tidak apa-apa, duduk dulu. Kita hanya ngobrol santai, tidak terburu-buru. Bos Deng, kamu punya banyak proyek besar, pasti tidak terburu-buru dengan ini. Katakan proyek kita ini mentok di mana? Masalahnya di internal audit, tapi tenang. Aku terus mendesak. Aku mengerti. Sinli ini kemampuan kerjanya kuat, tapi terlalu sombong. Tidak memberi kesempatan pada yang baru. Sebenarnya proyek ini menguntungkan kedua belah pihak, terus ditunda-tunda. Tidak ada artinya, akhirnya hanya akan gagal. Non Yan memang muda dan berbakat. Aku dengar
Proyek kita ini, Bos Cheng dan Bos Kiao, sepenuhnya mempercayakannya padamu ya. Nggak heran Xin Li agak khawatir. Karena sudah dipercayakan padamu, maka kamu adalah perwakilan perusahaan kan? Itu saja sekarang kamu pasti sudah mengertikan. Tidak masalah kelebihan terbesarku adalah sabar dan baik hati kapanpun kamu siap. Untuk mendengarkan dengan serius aku tidak keberatan mengulanginya. Aku sudah mengecek data yang kamu butuhkan baru saja, aku kirim ke emailmu. Ada apa? Ini adalah kontrak antara kita. Silakan kamu periksa dengan teliti untuk bagian yang bisa dikompromikan. Aku sudah mengalah, aku sangat serius untuk bekerja sama dengan Doha Capital. Dan selama ini, berinteraksi dengan Nona Yan. Aku merasa meskipun kamu masih muda, tapi kamu sangat berbakat. Hanya saja ditekan oleh beberapa orang. Sehingga tidak bisa menunjukkan kemampuanmu, yang kamu butuhkan hanyalah kesempatan. Jika kali ini, kita bisa bekerja sama dengan sukses. Aku percaya Nona Yan pasti akan membuat kejutan di Doha Capital. Tentu saja perusahaan kami Rixin Tech tidak akan mengecewakan Nona Yan. Kami akan memberikan kepadamu secara pribadi jumlah ini. Berikan aku 20.000. 200.000. Li Hui, Laporan akan segera selesai. bagaimana dengan Yan Xiaochen? Dia pergi ke Rixin Tech, katanya dia sangat yakin dengan proyek ini. Dia diam-diam menemui desainer tanpa izin atasan langsungnya dan mengirimkan proposal yang sudah diubah langsung ke klien. Sialan, Sialan sekali. maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Yan Xiaochen, aku peringatkan kamu jangan mengambil keputusan sendiri. Maaf. Bagaimana tidak ada masalah kan? Aku sudah melihatnya. Syarat yang diberikan Bos Deng kepada kita memang sangat baik. Aku yakin Bos Cheng dan Bos Kiao juga akan sangat puas. Benar. Tapi, Apa? tadi kamu bilang tidak terburu-buru. Kenapa sekarang tiba-tiba menjadi sangat terburu-buru? Aku hanya menghargai bakatmu. Tapi bagaimanapun juga saya yakin saya dan Nona Yan pasti akan bekerja sama dengan baik. Tapi meskipun saya sudah menandatangani kontrak ini, tanpa cap resmi perusahaan ini tidak akan berlaku. Jika perwakilan perusahaan bertindak dalam batas wewenangnya, maka itu akan berlaku. Kenapa ngebut lihat jalanan macet? Nomor yang Anda hubungi sementara. Anda hanya perlu menandatangani ini. 200.000 saya akan segera meminta mereka mentransfer ke rekening pribadi Anda. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Kiao Yu, mobil saya ada di pusat inovasi. Persimpangan pertama. Maaf Bos Deng, tanda tangan ini. Saya tidak bisa menandatanganinya. Nona Yan, apa maksud Anda?
Begini Bos Deng. Bos Kiao menyerahkan proyek ini kepada saya untuk bertanggung jawab penuh, tapi Bos Sin masih atasan saya, jadi saya harus mendapatkan persetujuannya sebelum menandatangani kontrak apapun. Saya tidak bisa melangkahi atasan. Nona Yan. Orang yang melakukan hal besar harus tahu bagaimana beradaptasi. Menurut saya Nona Yan adalah seseorang yang sangat tahu bagaimana beradaptasi. Kenapa dalam hal ini tidak mengerti? Apakah Bos Deng sangat mengenal saya? Perusahaan Anda akan menyelidiki situasi perusahaan kami. Maka perusahaan kami juga perlu mengetahui informasi tentang mitra kerja. Kebetulan teman saya ada di Shenxi dan mendengar beberapa cerita tentang Nona Yan sebelumnya. Oleh karena itu saya percaya Nona Yan adalah seseorang yang tegas, berpikiran dan berkemampuan. Saya yakin menyerahkan proyek besar ini kepada Anda. Dan menurut informasi saya, Nona Yan dulu saat di Shenxi juga pernah menyembunyikan sesuatu dari atasan, melakukan beberapa hal, baru meninggalkan Shenxi. Jadi saya percaya pada Nona Yan. Tentu tidak akan bermasalah dengan uang. Kan? Terima kasih atas penghargaan Anda Bos Deng. Saya tidak ingin kehilangan pekerjaan saya sekarang. Lagi pula orang yang berwawasan jauh dan cerdas dan kompeten tidak akan jatuh 2 kali di tempat yang sama. Apa saya benar? Nona Yan. Apa kamu tahu proyek ini? Berapa banyak uangnya? Jika menurutmu 200.000 tidak cukup, saya bisa memberimu 300.000. Dan harganya masih bisa dinegosiasikan. Bisa kan? Bukankah itu Bos Sin dari modal Duohe? Maafkan saya Bos Deng, saya angkat telepon dari Bos Sin. Apaan sih? Berikan ponselmu untuk kulihat. Cepat. Bos Sin Bos Deng sedang dalam rapat. Tentu saja saya tahu dengan Yan Xiaochen dari perusahaan kami. Dia menyuruhku datang, bukankah dia memberitahumu? Yan Xiaochen kenapa tidak mengangkat teleponku? Apa kamu mau aku membantumu mengambilnya? Terima kasih Bos Deng, terima kasih. Yan Xiaochen, 1 jam yang lalu saya sudah memberitahumu. Perusahaan telah membatalkan posisi agen perwakilanmu di proyek Muxin Technology. Proyek ini secara resmi dipindahkan ke tangan Lihu yang berarti antara pukul 2 dan 3. Sim your contract yang kamu tidak dapat mewakili perusahaan untuk berlaku. Saya baru melihatnya. Apa kamu mengerti? Mengerti Bos Deng, lihat ini. Sungguh sangat menyesal. Keputusan perusahaan telah dibuat, untung saja tadi tidak ada kontrak yang ditandatangani, kalau tidak kontraknya juga akan batal. Apa maksudmu? Bos Deng, maaf saya tidak ingin. Karena alasan internal perusahaan kami mempengaruhi kerjasama antara kedua perusahaan kita. Bukan Xin Li. Kalian terus menunda.
Apa kalian benar-benar punya itikat baik untuk bekerja sama? Tentu saja kami punya itikat baik, hanya saja kamu juga tahu. Di perusahaan kami selalu ada orang yang bertanggung jawab secara khusus jadi untuk proyek ini. Sudah ada di tangan Li Hui, artinya aku atau Yan Xiaochen tidak bisa pada saat ini menandatangani kontrak apapun denganmu memang sangat disayangkan. Yan Xiaochen, perusahaan masih punya proyek lain. Untukmu, kenapa kamu masih diam saja? Maaf sekali Bos Deng, semoga kita bisa bekerja sama lagi di lain waktu. Bos Deng, sebenarnya hari ini aku harusnya mengajakmu makan malam. Tapi sayangnya aku sudah ada janji malam ini lain kali. Aku yang traktir. Sampai jumpa. Ayo pergi Yan Xiaochen. Kenapa kamu tidak membalas pesan WeChat-ku? Apakah kamu sudah melihat atau belum email yang aku kirimkan? Barusan aku tidak melihatnya dengan cermat. Ririsin telah bermain-main dengan laporan keuangan. Aku sudah bilang jangan merasa pintar sendiri. Berlagak cerdik dan bertindak semaumu sendiri Yan Xiaochen. Kau pikir siapa Deng Lishen itu? Musang tua yang terkenal licik. Dia memanfaatkanmu karena bakatmu yang luar biasa. Karena kamu bodoh. Karena kamu mudah dikendalikan. Dia sudah menyelidiki silsilah keluargamu sampai 7 turunan. Dan menyerang titik lemahmu dengan tepat. Sudah berapa lama kamu berkecimpung di dunia keuangan? Berani mengatakan bahwa investigasi kamu sudah lengkap? Kadang-kadang kamu harus mengandalkan ini. Barusan aku merekam seluruh percakapan antara aku dan dia. Jangan kira hanya karena kamu tidak menandatangani kontrak kali ini. Kamu tidak bersalah kalau bukan karena kamu. Perusahaan tidak akan menghadapi krisis sebesar ini. Tulis surat evaluasi diri untukku. Baik. Apakah kamu yakin tidak menandatangani kontrak itu? Aku bersumpah pena itu bahkan tidak menyentuh kertas. Ngeri banget tadi. Sampai bosin silakan. Katanya kamu menulis evaluasi 5.000 kata? Katanya bonusnya 50 juta? Kasihan deh. Kamu kasihan Sinli sakit perut. Kalian berdua benar-benar sama saja. Maksudnya apa? Kamu belum tahu bagaimana dia menaklukkan Bos Luo? Penyihir tetaplah penyihir Bos Luo itu. Gak kuliah awalnya cuma tukang cuci mobil. Bicaranya kasar banget. Tapi kalau udah kerja prinsipnya kuat. Beberapa perusahaan investasi ngincer proyeknya. Dia sangat mengagumi bos kita Cheng. Jadi dia lebih memprioritaskan Doho Capital kita. Tapi kita malah milih Rixin. Dia langsung marah dan cari Zongda Finance. Katanya udah mau tanda tangan kontrak. Tapi tiba-tiba Xin Li muncul dan nyulik dia. Apa sih? Benar-benar Anda ya Bos Luo. Kebetulan banget. Minggir dong. Bukan apa sih. Depan sana cari tempat berhenti Bos Luo, turunin dia, oke? Bos Luo, 2 hari ini saya udah nelpon belasan kali. Sekretaris bilang Anda sibuk di kantor juga nggak ketemu. Kita ketemu di sini benar-benar takdir. Minggir turun. Bos Luo, tolong kasih saya 2 menit. Saya minta maaf soal kejadian kemarin. Saya pengen minta maaf langsung ke Anda. Saya bawa anggur semua di dalam anggur ini. Apa sih? Saya minum duluan. Bukan. Saya udah sering lihat, jangan main-main sama saya.
Hebat juga kamu. Bos Luo, ini masih ada 1 botol lagi. Jangan-jangan ini. Dengar dulu botol ini. Saya cuma pengen tunjukin. Niat baik Doho Capital kita, harap Anda kasih kesempatan lagi buat Doho Capital kita. Pasti nggak akan mengecewakan. Sudah cukup, jangan minum lagi. Nanti mati, jangan minum lagi, sudah. Cukup, kamu cepat turunin dia. Cepetan. Kamu kenapa sih? Bos Luo, saya belum pernah minum sebanyak ini, perut saya sakit banget. Putar balik ke rumah sakit apa sih? Nggak lihat udah hampir mati, cepat. Oke kamu Sin, saya benar-benar kagum sama kamu. Mubazir aja Maotai ini. Cepat putar balik. Kamu hebat. Itu Sinli, pendarahan lambungnya beneran atau enggak sih? Tentu saja palsu, bodoh amat, gimana masih merasa saya Lau Luo lebih bisa diandalkan kan? Tentu saja. Anda merasa proposal kami cukup bagus ya? Bagus. Saya kagum premis aksayan. Di mobil saya dia minum 2 botol Maotai. Langsung ke rumah sakit saya sampai ketakutan. Ayo bos, kita Misin juga memuji kemampuan minum Anda yang sangat-sangat baik. Tidak jauh kalah sama Misin. Semoga kita bisa bekerja sama lagi, kerja sama jangka panjang. Shen Hou. Saya mau tanya, kenapa Anda ingin bergabung dengan perusahaan kami sebagai sales? Anda bisa mengisi posisi ini. Karena sebelumnya saya pernah bekerja di perusahaan pakaian yang cukup mapan melakukan pekerjaan serupa. Jadi kalau dikerjakan masih bisa dibilang sudah biasa. Tunggu sebentar. Halo. Saya tahu saya akan pergi besok. Hanya pendarahan lambung, saya tahu batas saya. Jangan ikut campur ya. Sudah. Mr. Shen. Posisi sales di perusahaan kami. Orang yang dibutuhkan sudah cukup. Tidak perlu orang baru lagi. Orang sudah cukup, kenapa masih merekrut online? Mungkin staf kami. Informasi di internet. Maaf sekali. Apa tadi? Saya benar-benar ingin berterima kasih. Apa perusahaan yang Anda kenal? Tidak akan mempekerjakan saya lagi. Anda tahu bisnis pakaian Shensi kami. Sangat besar, teman saya di industri ini. Hampir ada di mana-mana. Tidak bisa menyusahkan saya bisa menghidupi diri sendiri. Kalau dengan pendidikan dan pengalaman kerja yang tidak serius seperti Anda, bisa membuat Anda menghidupi diri sendiri, maka masyarakat ini, bagi orang yang berusaha, sangat tidak adil. Sudah waktunya Anda merasakan apa itu kegagalan. Anda ingin saya mendengarkan Anda? Tidak mungkin. Dengar semua hari ini pulang kerja. Seluruh perusahaan bernyanyi bersama, kita rayakan. Terima kasih Bos Kiao. Malam ini ada acara makan-makan perusahaan. Saya tidak pulang makan malam. Kalau Anda pulang, ambilkan saya pagi ini. Di panci ada sup yang sedang dimasak. Nanti kita minum ya. Dah.
Ada apa denganmu? Aku lagi ngegim di rumah. Oke, ayo masuk. Jangan ketawa cepat. Ayo. Mari kita bersama-sama memberikan selamat kepada Xin Li, ayo. Selamat atas kesuksesan Xin Li menandatangani kontrak. Selamat. Hari ini ada acara besar, kita harus mengundang Bos Cheng dan Bos Kiao untuk berbicara sedikit. Jadi gini proyek ini. Dibagikan oleh Bos Kiao. Bos Kiao, silakan berbicara. Menurutku, kalau harus merusak tubuh sendiri minum alkohol sebanyak ini, baru bisa menandatangani kontrak. Kontrak seperti itu lebih baik tidak ditandatangani. Bos Kiao ini memikirkan karyawannya. Benar terima kasih Bos Kiao. Hari ini alkohol belum habis tidak ada yang boleh pulang. Oke. Ayo duduk malam ini. Lagu pertama siapa yang akan menyanyi? Xin Li, kakak Xin Li. Lagu pertama serahkan padamu Xin Li. Tenang selama bertahun-tahun bersamamu, aku tahu lagu, apa yang kamu nyanyikan? Xin Li. Lagu ini adalah satu-satunya lagu yang bisa kusanyikan dengan baik. Lagu berbahasa Cina. Aku ingin mendedikasikannya untuk Cheng Ziwan. Kebahagiaan baru saja mengetuk pintu. Aku tidak pernah bertanya. Menyambut bibir yang lembut. Tapi hati ini terasa sangat sakit. Lampu di ruangan kosong. Secara bertahap tidak lagi dingin. Meninggalkan seberkas cahaya untuk kita yang berpelukan. Kenangan berubah menjadi hutang lama. Mengejek kebodohanku. Tidak lagi menyalahkanmu. Harus keras pada diriku sendiri. Kesalahan yang tidak berani diakui. Cinta aku tidak terlalu paham. Orang baik yang jahat, orang jahat yang baik. Bagaimana membedakannya? Bagaimana orang yang hidup di masa lalu bersikap jujur pada dirinya sendiri? Sungguh-sungguh mencintai setiap cinta dengan serius. Belum cukup polos. Mengapa kita semua sangat cocok? Kenangan datang untuk menyangkal. Apakah ingin sesuatu yang berharga? Hanya bisa menolak setiap kemungkinan. Baiklah. Bos Cheng bagaimana menghadiahiku? Ada apa tidak puas dengan komisi sekarang? Ayo. Making kakeng. Ayo bersama. Kamu tahu yang aku inginkan bukan ini. Benar-benar. Kamu juga tahu. Yang kamu inginkan aku tidak bisa berikan. Sudah memesan lagu. Pesan yang berikutnya cepat. Ya, Panda pesan. Jangan buang waktu, kamu yang nyanyi. Nyanyi. Kamu yang nyanyi dulu. Ayo. Ayo minum, Bos Cheng bilang. Malam ini semua orang bebas memesan. Semakin banyak semakin baik. Bos Cheng yang bayar hari ini kita. Tidak mabuk, tidak pulang. Baik, bersulang untuk Bos Cheng. Bersulang untuk Bos Cheng. Ayo Bos Cheng, ayo minum. Minum satu, bersulang untuk Bos Cheng. Bersulang untuk Bos Cheng, bersulang untuk Bos Cheng. Akhir pekan ini ada reuni teman kuliah, kamu datang. Aku tidak akan datang. Sudah ditebak. Kamu di sini sangat asyik bersenang-senang. Baiklah, bye. Bos Cheng. Kamu kenapa begitu aneh? Karena aku tidak menyelidiki secara menyeluruh, hampir menyebabkan perusahaan mengalami kerugian besar, jadi merasa sedikit bersalah atas kepercayaanmu. Xin Li bilang kamu saat itu tidak menandatangani kontrak kan?
Ini bukan alasan utama kamu menjaga jarak denganku sekarang. Karena hubunganku dengan Xin Li. Apakah kamu juga berpikir? Xin Li adalah pacar rahasiaku. Cerita cinta antara atasan tidak ada hubungannya dengan saya. Memang tidak ada hubungannya dengan kamu. Kalau begitu anggap saja kamu mendengar cerita cinta teman. Ayo. Xin Li adalah mantan pacar saya. Dia juga adik kelas saya saat kuliah di Amerika. Beberapa tahun lalu saya mengajukan putus karena alasan pribadi. Sekarang seperti yang kamu lihat kami adalah teman baik dan mitra kerja. Orang yang pernah dicintai masih bisa jadi teman ya. Saya hanya bicara sembarangan. Kamu tidak perlu menjawab saya. Mungkin karena cintanya tidak cukup dalam. Perkataan itu agak jahat ya. Benarkah? Mungkin kamu benar. Dulu saya tidak terlalu memahami cinta. Seperti kebanyakan pria menganggap cinta hanya sebagai bumbu dalam kehidupan. Tapi kemudian saya menyadari, ada banyak hal dalam kehidupan yang jauh lebih penting daripada cinta. Untuk hal-hal penting itu, saya sudah tidak punya waktu untuk cinta. Daripada menahan orang lain dan membuang waktu. Lebih baik memberikan kebebasan padanya untuk menemukan yang lebih cocok. Itu benar. Tapi Bos Cheng, apakah Xin Li Jie akan? Karena kamu lebih memperhatikan saya secara pribadi, jadi punya. Jangan khawatir hubungan pribadi saya denganmu. Tidak akan mempengaruhi penilaian Xin Li terhadap kemampuanmu. Masih ingat saya pernah bilang Duohe Capital. Mengapa merekrutmu? Waktu itu pewawancara bilang setiap orang harus punya kesempatan kedua. Orang yang memutuskan merekrutmu itu adalah Xin Li. Benarkah? Saya kira dia tidak ingin saya datang ke Duohe Capital. Awalnya dia tahu kamu di Shenxi. Menyalahgunakan wewenang menguping kebutuhan klien. Membuat desainer mengubah desain. Dia memang tidak setuju kamu membawa kebiasaan itu ke Duohe Capital. Tapi setelah itu ini termasuk noda kualitas. Sayang sekali nilai bagus. Mengapa harus membantu orang lain ujian? Jadi akhirnya bagaimana setuju atau tidak? Dia masuk ke tahap akhir wawancara. Ini masalah prinsip loh. Belum tentu setiap orang harus punya kesempatan kedua. Dia bisa saja mengelabui tapi memilih untuk jujur. Justru karena itu, menurutku dia harus diberi kesempatan lagi. Awalnya dia menyuruhmu mengumpulkan data. Meskipun sebenarnya kurang cocok. Tapi kamu tahu kenapa? Untuk melatihmu. Menghilangkan rasa tidak sabar saat baru masuk perusahaan. Kamu tahu nggak? Kecerdikan kecil nggak ada gunanya. Hanya kerja keras yang nyata. Dan menandatangani proyek untuk perusahaan. Uang memang penting. Tapi di dunia ini, ada hal yang lebih penting dari uang. Ayo minum itu dia. Aku benar-benar nggak bisa lagi, ayo, kita minum satu gelas. Aku benar-benar nggak bisa. Suka minum, ada segudang minuman, ngapain rebut punyaku? Kamu sudah minum banyak, nggak boleh minum lagi. Nggak usah ikut campur, kamu kasih aku. Lepas. Kasih aku? Lepas. Kak Xin Li, aku minta maaf untuk keinginan menang dalam proyek ini dan ketidaksabaranku padamu. Aku habiskan. Xia Chen, ternyata kamu bisa minum ya. Kukira semua yang ingin kamu katakan sudah tertulis di 5.000 kata itu.
Yan Xiaochen, jangan berpikir untuk mengantarnya pulang saat dia mabuk. Dia milikku. Jadi, Kamu nggak merasa gagal. Berapapun lamaran yang kuajukan, seberapapun kemampuanku, mereka hanya perlu mendengar tentangku, mencontek saat ujian kuliah. Tidak punya ijazah bahkan wawancara. Hanya sedikit perusahaan yang mau. Hanya satu. Tapi ibuku mengembalikannya ke asalnya. Hidup dan kerja. Benar-benar bukan hal yang mudah. gawean gak ketemu bisa usaha sendiri. Usaha sendiri lo bilang aja gampang. Usaha butuh modal, butuh waktu. Butuh otak sama ide, lo punya gak? Gua punya otak lo nggak. Lo ngapain? Pinjemin gua 40.000. Apa? Pinjemin gua 40.000. Usaha. Usaha apaan sih, bayar utang? Lo utang sama siapa? Cheng Ziyuan. Lo gila ya? Lo ngapain utang sama dia? Lo yang gila, gua bakal utang sama dia. Itu Xiao yang utang sama Cheng Ziyuan. Pinjam 16 juta buat bayar utang rentenir. Kenapa bisa utang rentenir? Pokoknya ceritanya ribet, bukan Xiao. Itu mamanya. Terus kenapa dari 16 juta jadi 40.000? Lo kenapa sih banyak nanya sengaja ya? Lo pinjemin gak satu kata aja? Lo gak punya duit. Gua punya duit, ngapain minjem sama lo? Kartu gua dibekuin sama mama gua kalau lo. Nanya lagi, percaya gak gua bakal pakai jurus naga ajaib buat gebuk lo? Gua juga bisa pakai jurus pedang kesepian buat tebas lo. Lo kenapa sih hari ini, apa Wei Tong? Nolak lo lagi. Gua ke perpustakaan cari dia hari ini. Terus kita berdua. Sudahlah, gak apa-apa. Pokoknya lebih parah dari ditolak. Maksudnya apa sih? Gak ada maksudnya, ngomong juga lo gak ngerti kartu lo dibekuin. Gak bisa transfer, gua cuma bisa kasih lo tunai. Sebentar gua ambilin. Lo rencananya gimana ke depannya? Tenang aja, nanti kalau gua udah dapet duit, gua langsung bayar lo. Gua gak butuh lo bayar, bukan itu maksudnya, maksud gua. Lo rencananya gimana ke depannya? Rencana. Walaupun gua gak dapat kerja, gua masih muda, gak mungkin mati kelaparan kan? Pasti ada yang bisa gua lakuin. Kemanapun gua temenin lo. Sini dingin selimutan biar gak masuk angin. Tidak usah. Tutup saja. Ziyuan, aku pusing sekali, antar aku pulang ya. Bagaimana kamu pulang? Aku. Sudah cukup, mari kita bubar, oke? Kita pergi dulu, terima kasih Bos Cheng, terima kasih Bos Chiao. Lihui, kamu bilang sebelumnya. Rumahmu dekat dengan rumahku kan, kamu bisa antar aku sebentar. Oke. Dah Xinli, semoga sampai rumah dengan selamat. Ayo pergi, dadah Bos Cheng, kita pergi dulu. Dah. Ayo pergi dah. Qiaoyu, bagaimana kalau aku antar kamu pulang? Kamu aja yang antar. Kamu masih bisa jalan tidak?